Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa ikhtarahu Allahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ba'd. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, pada di kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan, dan kesempatan ini tak akan terulang sampai kiamat. Malam hari ini bukanlah malam yang kemarin, dan bukanlah juga malam yang besok. Ibnu Qayyim mengingatkan kita hanya ada pada 3 bagian. Hari yang telah lewat, yang tidak mungkin kita bisa rubah karena dia sudah selesai dan sudah Allah tutup catatan amal baik buruknya, tinggal dihisab kelak di akhirat. Yang masih adalah yang sekarang, yang masih mungkin kita tambah, dan yang besok belum jelas. Oleh karena itu, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dia mengekang jiwanya dan dia beramal untuk akhiratnya. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya. Dan Nabi mengingatkan dalam hadis yang dihasankan, sebagian ulama mensahihkan hadis ini, dan saya mengingatkan diri saya dan sekalian. Apa kata Nabi mengaminkan ucapan Jibril, raghima an fi imri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Semoga Allah menghinakan setiap orang yang disebut nama engkau di sisinya, tapi dia enggan bersalawat kepada engkau. Jadi satu majelis yang di sana tidak ada ayat Quran, tidak ada salawat kepada Nabi, maka majelis tadi lebih buruk dari bangkai keledai, kata Nabi SAW. Baik, kita lanjut di Jam'ul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Pertemuan yang lalu kita telah bahas ayat Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ayat ini ada 7 kesimpulan paling tidak yang bisa kita ambil. Pertama di antaranya, Allah mewajibkan kepada kita sekalian, la ta'budu illa iyyah, jangan sembah kecuali hanya Allah saja. Syirik itu diharamkan. Kalau ada seseorang yang berbuat syirik, sesungguhnya dia berbuat zalim, bukan hanya kepada dirinya, kepada Allah Ta'ala. Thaniyan, yang kedua, wasiat ini atau pesan ini, la ta'budu illa iyyah, maknanya tidak ada ilah yang layak disembah kecuali Allah saja. Ilah-ilah yang disebut sebagai ilah tidak layak disembah. Hanya saja Allah menyebutkan dalam Quran, alihatakum, hanya nama yang mereka sembah, Lata, Uzza, Manat dan Hubal, tapi aslinya tidak layak disebut ilah. Thalithan, yang ketiga, Allah Ta'ala ketika seorang hamba dalam keadaan dia mukmin meninggal dalam keadaan bertauhid, maka Allah akan jamin baginya surga. Kata Nabi SAW, akhiru kalamihi la ilaha illa dakhala jannah.
Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan pasti akan masuk surga. Ada di Saudi seorang anak muda kecelakaan di rumah sakit, ditalkin oleh dokter yang saleh. Qul la ilaha illallah, sakat, dia diam. Diulang yang kedua, ketiga. Setelah yang ketiga, bukan mengatakan la ilaha illallah, tapi dia mengatakan ana alim tasduq ya tabib walakin ma'asati. Saya tahu maksud engkau wahai dokter, engkau mengajak saya mengucapkan kalimat tadi, tapi saya tidak bisa mengatakan. Dan dia meregang nyawanya dan meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tinggal di negeri yang tidak jauh dari Makkah. Tapi begitulah hidayah. Sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab tinggal di Makkah bahkan tak dapat hidayah. Abu Thalib tidak dapat hidayah. Rabi'an yang keempat, ayat tadi sebagai pesan untuk kita agar kita bertahan dengan tauhid ini, tak boleh berubah. Jangan kayak seorang muadzin yang ceritakan Ibnu Qayyim, dia beradan kemudian tergoda seorang wanita di sebelah masjid. Akhirnya dia pun pindah agamanya. Kata laki-laki ini, "Nuhibbuki fillah," saya cinta padamu karena Allah. Perempuan Nasrani ini mengatakan, "Nahani abi," bapak saya melarang saya menerima cinta engkau. "Ila in kunta tanassara," kecuali kalau engkau masuk Kristen, saya terima cintamu. Akhirnya orang ini masuk Kristen. Pahala adanya hilang, haba'an mahbuzan. Semua pahalanya hilang ketika dia murtad. Kata Nabi SAW, siapa yang murtad maka dia dalam keadaan habita amaluhu, hilang amalannya. Man irtadda minad din, siapa yang keluar dari din. Oleh karenanya bertahan. Tidak boleh seorang kemudian apalagi menjual agamanya dengan harga yang sangat murah. Berapapun harga dunia, dia murah. Sadisan, yang keenam, sekalian, perintah agar kita wajib berbuat baik pada orang tua. Ya kan? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Digabungkan dengan wawu ataf dalam ayat ini menunjukkan bahwa perintah yang pertama dan kedua sejajar. Maknanya tidak mungkin seorang bisa beribadah dengan benar kecuali dia harus ada buktinya apa? Di antara buktinya dia berbuat baik sama orang tua. Dan tidak akan bisa berbuat baik sama orang tua kecuali muwahhidin, orang yang bertauhid. Mungkin di dunia kita ngelihat anak-anak baik sama orang tuanya. Apa bentuk kebaikannya? Setelah meninggal rumahnya diurus, hartanya diurus, sebatas itu. Kalau dia tidak bertauhid, tidak bisa berbuat baik. Tidak akan bisa dia memberikan pahala mengalir untuk orang tuanya. Karena ikhwas sekalian, setiap anak adalah minlus dari usaha orang tua. Makanya dalam surat Al-Lahab yang tadi dibaca oleh imam kita, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalimat wa ma kasab tak bermanfaat hartanya Abu Lahab, tak ada manfaat baginya, termasuk apa? Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Para mufassirin menyebutkan bukan yang diusahakan urusan dunia saja, termasuk anak adalah usaha orang tua. Dan sahih, anaknya Abu Lahab yang lahir dari rahimnya ya Ummu Jamil, dia pun berusaha membunuh Nabi SAW dan akhirnya dia pun mati dimakan serigala. Dia pun kafir. Ala kulli hal, yang kedelapan, ayat ini menunjukkan kewajiban berbuat baik pada orang tua di mana saja, kapanpun, dan dalam bentuk apapun, walaupun orang tua sudah wafat. Ketika masih hidup, ada beberapa kelebihan. Di antara Ibnu Qayyim menyebutkan, pertama, pintu surga yang tengah-tengah masih ada di saat masih hidup. Makanya hadis Anas bin Malik, radhima an fimri'in adraka abawaihi kilahuma, dua-duanya yang bertemu ini, atau salah satu dari keduanya, tapi anak ini tidak bisa masuk surga, maka dia celaka. Saya ingatkan bagi yang masih punya orang tua, muliakan. Karena ketika dia telah wafat, tidak bisa kita berbuat baik maksimal. Hari ini ketika masih hidup, masih bisa kita bertegur sapa, bersilaturahim, mengirimkan makanan, kalau perlu datang
ya, kemudian mencium tangannya, mijit kakinya, masih bisa. Setelah meninggal, tinggal kuburan. Maka yang ada adalah seorang berbuat baik, beramal sebaik mungkin. Kalau anaknya baca Quran, orang tuanya dapat pahalanya. Jika anaknya umrah, orang tuanya mendapatkan pahala umrah, walaupun boleh dibadal. Semua kebaikan anak adalah kebaikan orang tua, dan tidak kebalikannya. Artinya kalau anak berbuat jelek, orang tua tidak dapat. Rahmat Allah Ta'ala kita sekalian. Kemudian yang ketujuh, kalimat ihsan dalam ayat tadi menunjukkan ghayatul hasan, tingkat kebaikan yang paling tinggi. Oleh karena itu, tak ada bagi orang tua balas setimpal yang dikerjakan anak, kecuali sebagian menyebutkan kalau orang tuanya menjadi budak dibebaskan. Tapi ini pun aslinya belum cukup. Baik, ikhwas sekalian, kita lanjut. Kata dia, wa bi ba'di nusakh al-mu'tamada fi surat al-an'am. Sekarang kita lihat beberapa riwayat yang menjelaskan tentang apa yang terdapat dalam surat al-an'am. Dan ayat ini merupakan wasiat man arada an yaqra'a wasiat min Allah Subhanahu wa taala falyaqra hadhihi al-ayat. Siapa yang ingin tahu wasiat Allah di sini, maka bacalah ayat ini. Baik. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Ini yang pertama. Maukah kubacakan kepada kalian apa-apa yang Allah haramkan atas kalian? Pertama adalah alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah syirikan Allah dengan sesuatu yang lain. Katanya, qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam li haula'il musyrikin alladzina 'abadu ghayra Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah. Ta'alu, kemarilah, ay halumma wa aqbalu, kesinilah. Makanya Zulaiha, walaupun nama dia bukan Zulaiha, tidak disebutkan dalam hadis satupun namanya Zulaiha. Di Quran juga hanya ada Imratu Aziz. Ketika dia memanggil Yusuf alaihi salam, itu bukan dengan bahasa Arab. Sebagian menyebutkan pakai bahasa Ibrani. Maknanya adalah halumma ilayya, ta'ala, kesinilah wahai Yusuf, penuhi keinginan saya. Begitu maksudnya. Halumma wa aqbalu, maksudnya adalah di sini ta'alu. Atlu ay aqra wa ukhbirukum. Saya akan habarkan kepada kalian apa yang Allah habarkan. Apa yang Allah habarkan? Ma harrama rabbukum alaikum. Apa yang Allah haramkan atas kalian? Disebutkan di sini beberapa bagian. Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Jangan engkau berbuat syirik, mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Wassakum alla tusyriku bihi syai'a. Fayakunul makna harama alaikum ma wassakum bitarkihi minal isyraki bih. Jadi tidak boleh seseorang berbuat kesyirikan. Oleh karena itu, ketika para sahabat ditanya, idza su'ila sahaba amma yaqulu lahum Rasulullah, apa yang dikatakan kepada mereka oleh Rasulullah SAW? Apa kata sahabat ini? Qalu yaqulu u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan syirikan Allah dengan yang lain. Sedikit ada taklid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika kita tawaf, kemudian setelah tawaf 7 kali, kita salat di belakang makam 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, keduanya Al-Ikhlas. Keduanya adalah disebut surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas yang Kafirun karena memang isinya tentang tauhid uluhiyah. Al-Ikhlas surat As-Samad, Qul huwallahu ahad, disebut suratul Ikhlas karena di dalamnya isinya tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Dua-duanya disebut dengan suratul Ikhlas. Setelah salat 2 rakaat,
Nabi SAW mengarah ke Safa setelah minum Zam-Zam, apa beliau katakan? Abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Di ayat yang lain, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Ucapan hadis Nabi ini disyarah bukan hanya urusan umrah dan haji saja. Maksudnya hadirin sekalian, kalau kita mau sa'i, mulainya bukan dari Marwah, tapi dari Safa. Walaupun kita berwudu di arah Marwah, kita ke Safa dan baru mulai dari Safa. Karena itulah contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan itulah perintah Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam segala sesuatu terkait dengan din, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasul. Contoh, Allah menyebutkan dalam Al-Quran Muhajirin wal Ansar. Muhajirin dulu disebut, baru kemudian Ansar. Jadi kita keliru kalau mendahulukan nama Ansar sebelum Muhajirin. Ada nama satu lembaga, ya, gak usah disebut di mana, Ansar wal Muhajirin. Hada kata. Kenapa dahulukan Ansar daripada Muhajirin? Kalau ada orang berwudu, semestinya dia mulai dengan mencuci tangan, kemudian dia berkumur-kumur dan seterusnya. Kalau ada orang berwudu mulai dari kaki, lalu kemudian muka, lalu kemudian tangan, walaupun semuanya dikerjakan, wudunya tidak sah. Kenapa? Tidak sesuai dengan urutannya. Ibda'u bima Allahu bihi. Dalam masalah dakwah, yang pertama kali didakwahkan itu tauhid. Kalau ada orang berdakwah mulainya dengan bab lain selain tauhid, keliru. Dan pasti berakhir dengan penyelewengan. Sebagian orang dakwahnya hanya bab akhlak saja. Sebagian orang dakwahnya hanya sebatas masalah salat yang dibahas. Sebagian yang lagi enggak, tidak ini dan tidak itu, tapi menurut versi sendiri. Maka bukanlah dakwah yang benar. Antum dan saya bisa periksa bagaimana hati kita ini akan lurus sementara akidahnya dia bengkok. Tidak mungkin dia ikhlas. Tidak mungkin seorang bisa berbuat baik kepada Allah Ta'ala sementara dia dalam keadaan berbuat kesyirikan. Kalau dibilang berbuat kesyirikan terlalu kasar atau tidak merasa, mana kesalahan saya? Iya, menyelisihi apa yang Rasulullah perintahkan, itu bagian dari kesalahan. Karena dia akan banyak mengalami kekeliruan ketika tidak mendahulukan apa yang Allah dahulukan. Makanya Nabi berdakwah di Makkah 13 tahun. Itu berhala masih penuh di Ka'bah. Berhala di Ka'bah itu dihancurkan kapan? Setelah Futuh Mekah. Datang ke Makkah Nabi dan para sahabat, kunci Ka'bahnya masih dipegang oleh Utsman bin Talha di rumahnya, dan dia masih kafir waktu itu. Akhirnya dia masuk Islam, dibukalah oleh beliau, masuklah dua orang sahabat yang hitam, Bilal dengan Usama, dikeluarkan semua berhala dan dihancur. Jadi oleh karena itu kalimat ini, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kata beliau, wa dzakara subhanahu fi hadhihi al-ayat jumalan minal muharramat. Dalam ayat ini Allah sebutkan beberapa yang diharamkan dan dimulai dengan apa? An-nahyu 'ani syirki. Ya kan? Dimulainya dengan jangan syirik. Berarti syirik itu haram. Dan syirik adalah sesuatu yang haram, yang paling haram. Jadi tidak sederhana seorang manggil pawang hujan. Apa salahnya saya? Saya mau hajatan, cuma manggil pawang hujan supaya digeser hujannya. Dia masalahnya berbuat zalim kepada Allah Ta'ala, bukan dengan urusan manusia. Sangat heran, ada seorang nelayan atau para nelayan membuat sesajian untuk dewa dan dewi laut. Apakah mereka menanam ikan di laut? Tidak pernah. Tiap hari ngambil dari laut. Keterlaluan, kebangetan. Air susu dibalas air tuba.
Allah ngasih rezeki kepada kita setiap saat, lalu mereka bersyukur kepada selain Allah. Atau seorang petani yang membuat sajian untuk dewa dan dewi padi. Kata Allah, "A antum tazra'unaha am nahnu zari'un?" Apakah kalian yang menumbuhkan padi ini dari mulai benih kemudian jadi besar, ada gulirnya keluar padinya? Apa kalian menumbuhkan atau kami, kata Allah? Lau nasya, kalau kami mau akan dibuat dia hitam. Sayang sekali, kadang-kadang orang yang menanam tanaman juga kurang bersyukur dengan apa yang Allah tetapkan. Padahal kita nggak bisa apa-apa, paling kita nyebar benih. Bohong kalau ada orang, saya bisa menumbuhkan ini apel, ini tanam, tak bisa. Betapa murahnya Allah Ta'ala, tapi kitanya berbuat kepada Allah sesuatu yang tidak baik. Jadi kata beliau, dimulai dengan pengharaman kesyirikan. Kemudian fadalla ala anna tauhid aujabal wajibat. Dari sini menunjukkan bahwa tauhid adalah sesuatu yang paling wajib dari yang wajib-wajib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita semua sudah tahu ya kan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Maksudnya begitu. Karena ada sebagian yang kadang salah paham. Waktu seorang meninggal dalam keadaan musyrik, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, bagiannya neraka. Kata Imam Qurtubi, kalau ada seorang yang musyrik meninggal, kelihatan baik meninggalnya, tidak sakit dan yang lain, kata beliau, berdasarkan hadis Nabi, mautul mu'min kafarah. Hadis ini sahih. Meninggalnya seorang mukmin adalah kafarah, sakit yang diderita adalah kafarah. Kebalikannya, meninggalnya orang yang non-muslim atau kafir, waktu meninggal, ketika dia dalam keadaan tidak terasa sakit kelihatannya, itu balasan Allah untuk dia atas semua kebaikan dia di dunia. Nanti setelah itu tidak ada kebaikan untuknya, selama-lamanya disiksa dari alam kubur sampai nggak ada balas. Makanya Abdullah bin Jud'an, salah seorang kerabat Aisyah, sangat baik sama masyarakat, memberi makan anak yatim, ngasih makanan buat para janda, mengkafil mereka, memberi minum orang-orang yang haji. Tapi sayang, ketika Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, hal yanfa, apakah bermanfaat kebaikan dia selama di dunia? Apa kata Nabi? La yanfa, nggak ada manfaatnya. Li'annahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmad din. Karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni kesalahan saya. Maknanya dia tidak pernah bersyahadat. Sementara Nabi ada membawa risalah kenabian. Kalaulah dia lahir sebelum itu mungkin. Maka semua orang yang seperti ini keadaannya, meninggal dalam keadaan kafir, la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak akan ampuni kesalahan. Tapi ikhwan, kalau ada yang meninggal, dia meninggalnya itu luar biasa, berzina rutin, membunuh rutin, semua rutin. Meninggal dia belum taubat, tapi dia tidak musyrik, masih muslim, masih mungkin Allah mengampuninya. Itu maksudnya hadis tadi. Walaupun dia tidak taubat, dia dalam keadaan meninggalnya itu berbuat kabair, masih mungkin Allah maafkan. Tapi kalau yang pertama tadi, nah. Oleh karena itu disebutkan di sini bahwasanya ada tauhid aujabal wajibat wa ana syirka a'zamul muharramat. Jadi kalau mau dibuat definisi yang mudah, yang paling wajib itu tauhid, yang paling haram itu syirik. Makanya syu'abul iman a'laha la ilaha illallah, paling tinggi la ilaha illallah, lawannya apa? Syirik. Wa adnaha, yang paling rendahnya imatatul adha anit tariq, melepaskan duri di jalan. Cabang iman ini kalau hilang yang satu, yang mengisi adalah lawannya. Amanah adalah cabang iman. Kalau amanah tidak ada, yang mengisinya cabang kufur. Haya, rasa malu adalah cabang iman. Kalau dia nggak ada, diisi cabang kufur.
melepaskan duri di jalan, mengambil duri di jalan, cabang iman. Kalau kita membiarkan, cabang kufur yang ada. Kalaulah kita seperti sahabat, masih jauh lebih tenang ya kawan. Kita nih masalahnya, waktu ditimbang, bisa jadi kita ini waktu ditimbang sama baik dan buruknya, bisa jadi. Maka mengambil duri 1 biji di jalan menambah kebaikan kita, membuat kita masuk surga. Semoga Allah merahmati. Ada seorang ikhwan di jalan naik sepeda motor. Dia balik lagi itu ke pinggir. Ternyata dia hanya ngambil sebuah paku yang ada di aspal tadi. Pakunya agak besar. Dan itu pahala baginya. Wahada wajhu mutabaqatahu litarjamah wa bil walidaini ihsan. Maksudnya di sini, yang sekalian, kata Imam Qurtubi, al-ihsan liwalidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, maknanya adalah birruhuma. Kalimat bir itu kalimat yang jauh lebih luas dari hanya sebatas silaturahim. Makanya bir ini bentuknya banyak. Tersenyum sama orang tua termasuk bir, menyenangkan hatinya termasuk bir. Kita puasa sunnah, kita batalkan puasanya karena orang tua menyediakan makanan, termasuk bir. Mengantar dia misalnya kemana gitu, itu adalah bir. Birruhuma termasuk menahan diri untuk tidak menyakiti hatinya, masuk bir. Mahasiswa belajar, nilainya dibaguskan supaya orang tua senang, perbuatan bir. Sampai Ibnu Umar berjalan hati-hati supaya nggak kena debu di wajah bapaknya, itu perbuatan bir. Termasuk para sahabat kalau makan tidak pernah mendahului makan orang tuanya, karena takut ada makanan yang diambil orang tuanya, senang makanan tadi keburu diambil oleh anaknya. Di kita tidak ada yang begini. Jadi yang diharamkan berarti apa? Berbuat durhaka. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan berbuat baik, sekaligus di waktu yang sama mengharamkan lawan darinya. Nah, kemudian wala taqtulu awladakum imlaqa nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di antara wasiat Allah yang lain, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Takut, dalam hadis yang lain, dia itu takut makan bersama engkau. Kenapa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami, kata Allah, memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka, anak-anak kalian. Sedikit tentang masalah anak dan orang tua, kaitannya Ibnu Qayyim menjelaskan cukup panjang. Kita akan sebutkan 5 poin saja. Pertama, ikhwan, harta anak adalah harta orang tua. Karena Nabi mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik ayah. Jadi, mohon perhatian para anak, kalau ayah kita ngambil uang milik kita, sementara orang tua dalam keadaan muksir, kekurangan, jangan dianggap sebagai hutang. Dia adalah, atau kita anaknya dengan harta yang kita punya, milik ayah. Thanian, yang kedua, jika yang terjadi adalah ada orang tua yang berbuat zalim pada anak, tidak diurus dan yang lain, kebaikan orang tua tetap ada pada anak walaupun dia berbuat zalim. Jadi nasab dia tetap kepada ayahnya, dan kebaikan si anak selama orang tuanya muslim masih bisa dikirim atau otomatis dapat orang tuanya. Jadi kalau di kita karena terbiasa mengirimkan Al-Fatihah saja, tak usah dikirim Al-Fatihah. Semua bacaan Quran yang kita baca orang tua pasti dapat. Kemudian yang ketiga, sekalian, bahwa orang tua tidak ada mantan orang tua. Mantan ibu, mantan ayah tidak ada. Begitu juga mantan anak tidak ada. Yang ada mantan mertua mungkin, mantan istri dan yang lain. Makanya jangan sampai seorang ketika dia menikah datang orang baru, sementara orang tuanya yang dia asli tidak mungkin bisa digeser, lalu terabaikan gara-garanya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bahwa orang tua
dia sayang sama anaknya. Sampai orang tua ini, kalau anaknya 10, dia bisa ngurus orang tua ini bisa ngurus anaknya 10. Cuman 10 anak ketika orang tua sudah tua, belum tentu dia bisa ngurus. Orang tua kalau anaknya sakit, dia bela habis-habisan. Si anak kalau orang tua yang sakit, kadang doanya supaya cepat meninggal. Jadi ini masalah karena akidah. Coba kita lihat bagaimana Uwais Al-Qarni, dia menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Makkah. Wa wada'tu ummi 'ala dhahri. Ibuku aku letakkan di punggungku, famasyaina, kami jalan. Kemudian pada hada waktu salat, begitu datang waktu salat, nusalli. Cuma nastadir. Walam yakhruj min famihi syai'an. Dia tidak pernah keluar dari mulutnya sesuatu, saya pegel, saya ini. Beda sekali dengan orang sekarang yang ditanyakan di mana rumah jompo yang ada sekitar sini. Ada rencana gimana? Saya mau masukkan rumah jompo, ibu saya mau taruh di sana aja. Sampai orang tuanya meninggal nggak ketahuan. Jadi, ikhwan sekalian, dan yang kelima, bahwa kalau Allah menakdirkan anak itu meninggal duluan, dalam banyak penjelasan ulama, orang tua tidak pernah lupa dengan 3 kejadian: ketika anaknya dilahirkan, ketika anaknya menikah, dan ketika anaknya meninggal. Cuma sayang, ketika yang meninggal orang tuanya, anaknya kadang-kadang tidak mau ngurus jenazah orang tuanya. Dan ini banyak, hari-hari kayak gini banyak. Ada yang mau ngurus, tapi sayang tidak bisa ngurus yang syar'i karena dia tidak pernah belajar. Seharusnya orang tua jangan meninggal dulu sebelum anaknya soleh. Itu yang ideal. Tapi begitulah Allah menakdirkan. Kemudian yang sekalian, la taqtulu auladakum imlaq atau khasyata imlaq. Janganlah seorang bunuh anaknya. Ada 2 pengertian. Dibunuh dalam perut, diaborsi namanya, atau dibunuh ketika setelah lahir. Dua-duanya haram. Dan itu pernah terjadi zaman jahiliyah. Begitu istrinya melahirkan, begitu tahu perempuan, langsung dibunuh. Tetapi Umar bin Khattab tidak pernah melakukan. Orang Arab jahiliyah iya. Sementara Fir'aun membunuh anak laki-laki, sementara zaman jahiliyah membunuh anak perempuan. Dan hari ini yang dibunuh laki perempuan sama. Anaknya dilahirkan lalu dimasukkan kantong kresek, dibuang di sungai. Itu zaman sekarang. Jadi sekarang lebih parah dari yang dulu. Adapun ucapan nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang akan memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka anak-anak kalian. Saya ingin menutup bagian ini. Ini sudah ada, rizki itu ada 3 macam. Rizki yang jali, yang nampak. Yang kedua rizki yang tersembunyi. Yang ketiga rizki yang diakhirkan di akhirat, di surga. Anak adalah rizki. Jadi kalau seorang anaknya 10, 17, 15, 9, 7, rizkinya banyak. Tiap orang, tiap anak bawa rizki masing-masing. Seorang kakak datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya biaya adik saya sekolah." Mungkin sekolah kalau bahasa sekarang, menuntut ilmu. Apa kata Nabi? La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi engkau rezekinya lancar karena karena adikmu. Begitu juga sekarang, kalau orang tua membiayai anaknya, bisa jadi rezeki bapaknya itu lancar gara-gara apa? Dia anak-anaknya lahir satu, lahir lagi, menjadi lancar karena ini. Dan ya sekalian, tidak pernah Allah SWT menahan satu rizki. Allah akan berikan, dan pasti semua orang, bukan hanya orang, binatang. Bayangkan, cecak itu tak punya sayap, tapi dia tidak pernah kelaparan. Padahal mangsanya adalah nyamuk yang bisa terbang sana sini. Apalagi manusia. Makanya jangan malas dari berdoa, carilah rezeki yang halal. Insya Allah kita akan diberikan kemudahan. Baik, baru satu ayat potongan pendek yang baru kita baca. Insyaallah kita akan lanjut di lain kesempatan. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.